dan saya Ahmed Hasyim Al-Mukti Jabar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi ketika atom hidrogen H yang terikat pada atom sangat elektronegatif seperti fluorin F, oksigen O, atau nitrogen N berinteraksi dengan pasangan elektron bebas pada atom F, O, atau N molekul lain. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang syarat terbentuknya ikatan hidrogen. Yang mana syarat terbentuknya ikatan hidrogen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada atom H yang sudah terikat kuat dengan F, O, atau N. Yang kedua, adanya pasangan elektron bebas pada F, O, atau N di molekul lain. Yang ketiga, adanya perbedaan elektronegativitas yang besar antara H dan F, O, atau N, dan yang terakhir ada molekul bersifat polar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme ikatan hidrogen. Baik, hidrogen secara parsial bermuatan positif karena elektron ditarik oleh atom F, O, atau N. Muatan positif ini kemudian tertarik ke pasangan elektron bebas atom F, O, atau N di molekul lain, sehingga terbentuk ikatan hidrogen. Dan untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang jenis ikatan hidrogen. Jenis ikatan hidrogen ada 2. Yang pertama, ikatan hidrogen antar molekul atau intermolekul. Contoh pada air atau H2O, di mana H dari satu molekul air berkaitan dengan O molekul air lain. Yang kedua, ikatan hidrogen dalam molekul atau intramolekul. Contoh pada DNA, menjaga struktur heliks stabil. Materi yang kelima yaitu adalah peran ikatan hidrogen. Di sini peran ikatan hidrogen mempunyai 4 poin. Poin yang pertama, menyebabkan titik didih dan titik leleh senyawa tertentu lebih tinggi. Contoh, air lebih sulit menguap daripada H2S. Poin yang kedua yaitu mempertahankan struktur biomolekul seperti protein dan DNA. Yang ketiga, membuat es mengapung karena ikatan hidrogen membentuk kisi kristal yang lebih longgar daripada air cair. Dan yang terakhir, memungkinkan pelarutan zat polar dalam air. Saya akan menjelaskan contoh soal pertama, struktur es dan peran ikatan hidrogen atau fenomena alam. Ketika air membeku menjadi es, terjadi perubahan struktur karena ikatan hidrogen di antara molekul air menjadi lebih teratur. Hal ini menyebabkan es menjadi sifat unik, yaitu mengapung di atas air. Banyak fenomena lingkungan yang bergantung pada sifat ini. Soal pertama, molekul air tersusun dalam struktur rangka kisi kristal saat menjadi es. Penjelasannya, ketika membeku, ikatan hidrogen pada air menjadi lebih stabil dan tetap, sehingga molekul air membentuk pola tetahedral yang teratur. Pola ini menghasilkan ruang kosong di antara molekul, membentuk struktur kristal yang kokoh. Soal pertanyaan yang kedua, densitas es menjadi lebih rendah daripada densitas air. Penjelasannya, struktur kristal yang teratur dan renggang menyebabkan volume es lebih besar daripada air cair. Karena massa sama namun volume lebih besar, maka densitasnya lebih rendah. Akibatnya es mengapung di permukaan air. Pertanyaan ketiga, fenomena ini penting bagi kelangsungan hidup organisme di danau atau sungai saat musim dingin. Penjelasannya, lapisan es yang mengapung di permukaan air berfungsi sebagai isolator. Panas yang menjaga air di bawahnya tetap lebih hangat. Hal ini mencegah laut, danau, dan sungai membeku seluruhnya, sehingga makhluk hidup air tetap dapat bertahan selama musim dingin. Sekian dari penjelasan saya, akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal kedua. Pengertiannya, air H2O, amonia, NH3, dan metanol CH3OH adalah 3 senyawa yang sama-sama dapat membentuk ikatan hidrogen. Namun,
kemampuan masing-masing dalam membentuk ikatan hidrogen berbeda karena struktur dan tingkat elektronegativitas atom penyusunnya. Pertanyaannya adalah mengapa ketiga senyawa tersebut dapat membentuk ikatan hidrogen? Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Ketiganya dapat membentuk ikatan hidrogen karena memiliki atom H yang terikat pada atom sangat elektronegatif, yang artinya H2O dengan H terikat pada O, dan NH3 hanya terikat pada N. CH3OH H pada gugus min OH terikat pada O. Atau O dan N memiliki pasangan elektron bebas yang dapat menarik H dari molekul lain. Jadi ini jadi alasan mengapa ketiga senyawa tersebut dapat membentuk ikatan hidrogen. Sekian penjelasan dari saya. Soal selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal yang ketiga. Jadi, air H2O, amonia NH3, dan metanol CH3OH adalah tiga senyawa yang sama-sama dapat membentuk ikatan hidrogen. Namun, kemampuan masing-masing dalam membentuk ikatan hidrogen berbeda karena struktur dan tingkat elektronegativitas atom penyusunnya. Jadi yang jadi pertanyaannya ialah urutkan kekuatan ikatan hidrogen dari H2O, NH3, dan CH3OH yang paling kuat ke yang paling lemah, dan jelaskan alasannya. Jadi H2O lebih besar dari CH3OH. CH3OH lebih besar dari NH3. Alasannya ialah karena air paling kuat karena O sangat elektronegatif dan dapat membentuk 4 ikatan hidrogen. Sedangkan amonia paling lemah karena N kurang elektronegatif dan hanya punya satu pasangan elektron bebas. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang membuat kalian tidak nyaman, kami mohon maaf dan kami akhiri. Terima kasih.